Hidup kami hanya bagi tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini ada. Hari yang baru yang belum pernah kami lalui. Kami melaluinya bersama dengan Engkau. Kami melaluinya dengan tujuan, dengan iman, dengan keyakinan. Apa yang Engkau tetapkan di surga terjadilah di tempat ini pada hari ini. Demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ajarku berdiam.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat, hidupku bagimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. I give you praise. I give you praise. All that I and all is in you. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you. Lord, I give you My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Come on. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you. To honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have
dengan iman menyembah-Mu. Karena Engkaulah alasan kami ada di sini. Lebih dekat, lebih dalam, lebih mengenal-Mu. Mari Tuhan lingkupi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan roh-Mu. Kami mengejar kebenaran, kami mencarinya, kami lapar dan haus, dan kami percaya kami akan Engkau puaskan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang hadir ini Tuhan.
dengan berkat yang melimpah dari sorga, yang memang sudah kau siapkan bagi kami semua. Berkat yang terbaik di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya kepadanya sama-sama berkata. Baik, saudara, saya ingin lanjutkan apa yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menemukan mina. Sekarang menemukan mina bagian yang kedua. Saya percaya roh pewahyuan akan membuka mata kita, saudara, bahwa apa yang kita tahu selama ini, yang kita baca, yang kita dengar mungkin mengenai mina itu tidak sesederhana yang kita mengerti selama ini. Bahkan kalian tahu, hari ini kalian akan mengerti bahwa mina itu adalah bagi mereka yang ada di dalam kerajaan. Gak bagi semua orang. Karena itu perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Makanya mereka yang menemukan minanya adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan, saudara, untuk memiliki kekuasaan di domainnya, di teritorialnya. Karena menemukan mina itu adalah pekerjaan roh. Katakan pengertian akan membawa aku untuk melakukan. Saudara, mari kita buka dulu Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Berbahagialah kita, saudara, yang diberi karunia. Karena tidak semua orang diberi karunia sehingga mengerti apa yang kita sebut minggu lalu sebagai firman tentang kerajaan. Tidak semua, bagi mereka itu perumpamaan. Kalau perumpamaan itu seperti teka-teki, tidak mereka pahami. Tapi mereka yang diberi karunia adalah mereka yang berbahagia. Bisa paham? Dan Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan tentang benih, dan banyak orang yang mendengarnya itu adalah perumpamaan. Tapi yang harus kalian pahami adalah seperti ini. Sekalipun mereka diberi karunia untuk mengetahui rahasia, mereka tidak serta-merta mengerti loh, saudara. Bisa paham? Ayatnya adalah di Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Tidak serta-merta mereka mengerti, saudara. Sekalipun sudah diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Bisa paham? Ayat yang ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Sama seperti kita di ruangan ini, saudara. Kita bisa lahir baru. Kita memiliki roh Kristus. Kita dipenuhi roh kudus. Tidak serta-merta engkau mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya tiap-tiap minggu. Tidak serta-merta. Bisa kita yang mendengarnya itu seperti murid-murid juga menganggap itu perumpamaan. Makanya tahu kalian, kita mendengarkan firman, tapi kita sama saja. Bisa gak kalian bayangkan? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dari sorga, tapi kita sama saja. Problemnya karena kita gak mengerti. Tidak mengerti. Bisa paham? Nah, kuncinya apa? Ini yang kita pahami.
minggu lalu, bagi mereka yang sudah diberi karunia kerajaan, bukan. Bagi mereka yang sudah diberi karunia untuk mengetahui rahasia, mereka perlu tetap dalam sikap yang benar. Dan sikap yang benar itulah yang kita sebut kemarin kuncinya, yaitu di ayat yang ke-9. Kita kembali ke Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Ini kuncinya, saudara, yang diberi Tuhan supaya kita bisa mengerti firman tentang kerajaan. Tidak semua isi Alkitab firman tentang kerajaan. Karena mereka yang diberi karunia lah yang mengerti firman tentang kerajaan. Bisa paham? Di ayat yang ke-9 disebutkan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena telinga untuk mendengar itu mendengarkan. Jadi rahasia pertama bagi kita yang ada di ruangan ini adalah mendengarkan. Bukan mendengar, mendengarkan. Lalu kemudian di ayat yang ke-16, ini rahasia yang kedua. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yang kedua, mata untuk melihat. Ini yang kita sebut memperhatikan. Jadi rahasia yang kedua adalah memperhatikan, bukan hanya melihat. Karena kita bisa mendengar, tidak mengerti, melihat, tidak menanggap. Bisa paham? Bahkan kita yang ada di ruangan ini, bisa loh seperti itu. Dan akhirnya kita tidak mengerti. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di situ, mendengarkan, memperhatikan, itu sama dengan memberi hati. Ayat yang ke-15, di sini Tuhan menyimpulkan bahwa telinga dan mata itu terhubung ke hati kita. Telinga dan mata itu terhubung ke hati kita. Ayat 15 kuncinya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Lihat, hati dan telinga dan mata itu terhubung langsung. Bisa paham? Nah, lanjut. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dengarkan Papa, ini wahyu yang harus kalian pahami. Perhatikan saya baik. Kalau kita mendengarkan dan memperhatikan, itu sama dengan memberi hati, sama dengan dalam dimensi pertobatan selalu. Karena di situ ada kata berbalik. Masih ingatkah kalian 2 tahun yang lalu bahwa pertobatan adalah kunci menuju kerajaan? Lihat anak bungsu itu ketika hatinya berbalik ke rumah ayahnya, dia sedang menuju kepada kerajaan. Jadi kalau sikap kita dalam posisi seperti itu, ini sikap yang selalu ada pada pertobatan senantiasa. Karena orang yang ada dalam posisi seperti inilah yang siap menyambut kerajaan sorga. Karena Yohanes berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hati-hati bagi kita yang tidak ada di dimensi pertobatan saat kerajaan sorga mendekat. Yesus juga berkhotbah hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita harus ada di dimensi itu. Nah, kalau kita ada di dimensi itu, kita mengalami pekerjaan Tuhan. Di situ disebut Tuhan menyembuhkan mereka. Mau disembuhkan? Mau dipulihkan? Dalam segala sesuatu? Miliki sikap yang benar dulu. Makanya kadang kita berkata di hati kita sehari-hari, aku udah percaya Tuhan, sudah lama bertobat, rajin ke gereja. Tapi aku tidak mengalami pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat dalam hidupku. Cek dulu dong sikap kita. Itu harus menjadi pertanyaan yang terus menerus. Nah, kalau kita mengerti, katakan mengerti. Mereka lah yang berbuah. Saya mau tegaskan lagi kita di ruangan ini. Mereka lah yang berbuah. Ayatnya disebutkan di ayat 23. Matius 13 tadi ayat 23. Perhatikan baik-baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Yesus tegas berkata di sini, bahwa mereka yang berbuah itu yang mendengar dan mengerti. Makanya kalau kalian lihat 3 tipe tanah sebelumnya, tidak ada disebut Tuhan mereka mengerti.
Mereka bisa mendengar tapi belum tentu mengerti. Tapi mengerti inilah yang menyebabkan mereka berbuah. Kalau kita lihat lagi kuncinya di situ, yang mengerti firman itu. Firman yang mana? Ini yang kita sebut firman tentang kerajaan. Bisa paham? Kalian bisa ulang MP3-nya minggu yang lalu. Nah, dengarin baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. Jadi, mengerti tentang firman kerajaan itu tidak bisa tanpa dikaruniakan. Tidak bisa juga tanpa sikap yang benar. Itu kunci berbuah di sini. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti? Nah, dengarin Papa. Kalau di ayat ini disebutkan Tuhan, mereka yang mengerti berbuah. Di Lukas 19 tentang mina, mereka juga yang bisa mengembangkan minanya. Karena ini berkaitan. Dari mana kita tahu? Minggu lalu saya menyebutkan di ayat yang ke-8. Coba kita lihat dulu ya. Di ayat yang ke-8. Matius 13 ayat yang ke-8. Sudah sampai? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah enggak di sini? Tuhan menyimpulkannya di ayat yang ke-12. Mari lihat. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ayat 12 ini saudara dikutip Tuhan juga di Lukas 19 tentang mina. Makanya Matius 13 yang berbuah 100 kali itu dikutip Tuhan di perumpamaan mina Lukas pasal 19. Berarti ada kunci yang sama untuk mengembangkan mina. Yaitu mengerti. Coba kita lihat Lukas 19 saudara. Lukas 19 ayat 25. Lukas 19 ayat 25 ini akhir perumpamaan Tuhan tentang mina. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Lihat kan, mirip sama dengan ayat 12 tadi. Jadi perumpamaan benih sama dengan perumpamaan mina. Prinsipnya untuk berbuah dan untuk mengembangkan mina. Katakan mengerti. Adalah pekerjaan roh dan posisi sikapku yang benar. Bisa paham? Nah, 2 Timotius 2 di sini disimpulkan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Sudah sampai. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Nah ini mata untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Itu kata Paulus. Bapak rohaninya kepada anak-anaknya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu roh pengertian tadi, engkau harus memperhatikan perkataan hambanya. Jadi kalau kita memperhatikan seperti yang Tuhan mau, Tuhan baru bekerja. Di situ disebut memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, termasuk apa minamu. Karena mina itu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bisa paham? Nah, itu kesimpulan dari apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Jadi ketika kita memperhatikan itu, Tuhan bekerja bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan. Asal engkau di dalam sikap yang benar, Dia akan memberitahukanmu apa minamu. Karena dari mina itulah engkau akan mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Bisa paham maksud saya? Nah, sekarang saya mau tanya jawab dulu 1-2 menit. Hadiahnya besar, saudara. Hadiahnya besar. Pertanyaannya simpel. Sesimpel apa? Ini dia. Apa minamu? Apa minamu? Coba dulu renungkan. Apa minamu? Bisakah kalian merenungkan? Beri jawaban?
Sebutkan aja di hatimu apa minamu. Mantap nggak jawabannya kalau ditanya apa minamu? Siapa di sini yang minanya adalah uang? Angkat tangan. Siapa di sini yang minanya adalah uang? Angkat tangan. Saya mau kasih seperti ini, jangan malu dan jangan sungkan. Saya mau bawakan pada cerita lah begini. Kemarin saudara-saudara kalian bercerita tanya jawab dengan saya. Dan indah sekali kami berkumpul. Saya bilang seperti ini kepada salah seorang saudara kalian. Apakah apakah uang adalah minamu? Dia jawab, iya. Saya tanya lagi kepada saudara yang lain, apakah uang adalah minamu? Jawabannya juga iya. Kesimpulannya pada saat itu, mereka menyimpulkan uang adalah salah satu minanya. Lalu saya bertanya sama mereka di situ, bagaimana kau menjalankan uangmu? Mereka nggak bisa jawab. Karena kalau itu minamu, ya pasti kau kembangkan. Bagaimana kau menjalankan uang? Yang saya tahu kau guru. Nah, di situ konsep kita masih belum pas dengan konsep kerajaan tadi. Menjalankan uang, kalau kita mudah menjawabnya yang jahat-jahat, ya rentenir. Nggak boleh rentenir loh, saudara. Ya, nggak boleh rentenir. Kalau ada yang di ruangan ini bertobat ya. Tapi itu prinsip yang mudah kita tahu bagaimana menjalankan menjalankan uang ya seperti itu. Contoh yang benar dari uang adalah minanya, misalnya dia investasi. Bisa paham? Ada uangnya, dia beli rumah, lalu dia kontrakkan, lalu lama-lama harga rumah naik, harga tanah naik. Bisa paham? Kos dari kontrakannya bisa dibayarnya dengan uang kontrakan. Dia melihat uangnya berganda. Itu menjalankan uang. Nah, kalau betul uang adalah minamu, pasti uangmu banyak. Makanya jangan bercita-cita kaya loh, saudara. Kau akan jatuh. Kau harus punya fokus apa minamu. Nggak semua seperti Elon Musk. Dan jangan bercita-cita seperti Elon Musk. Kau akan jatuh, mengejar uang, memburu uang. Akar segala kejahatan, cinta akan uang. Anak-anak kerajaan fokus pada minanya. Kalau uang minamu, saya pastikan engkau akan berkuasa lewat uangmu. Iya, uangmu akan banyak. Tapi ada orang bukan itu minanya. Cobalah kalau memang engkau ada di domain pendidikan, engkau guru. Bagaimana? Uangmu banyak. Guru bercita-cita uangnya banyak, belum tentu. Karena tujuan mina itu adalah kekuasaan. Mengambil teritorial. Berdampak bagi domainnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Memang bisa ekses daripada mengembangkan mina ya kekayaan. Tapi kau harus bisa bedakan, saudara, bahwa uangkah minamu. Makanya ada orang bukan uang minanya, tapi dijalankan uangnya. Itu namanya belepotan. Gak tajam. Nah, disinilah kita mengerti bahwa iya ya, minaku apa jadinya? Dengarin lagi saya. Tidak semua yang bisa kau kerjakan itu minamu. Tidak semua. Oh, aku punya ini, ku kerjakan. Aku punya itu, ku kerjakan. Dengarin Papa baik-baik. Itu standar umum. Bahwa kita memang harus bekerja. Untuk sustainable. Untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tapi orang-orang dunia pun begitu. Saya tidak bicara orang-orang dunia. Saya bicara orang kerajaan. Makanya jangan salah persepsi nangkap dengan saya. Kenapa Papa ini bicara tentang mina supaya kita berkuasa? Aku aja kerja belepotan masih.
Ini bicara anak-anak Allah. Ingat, the sons of Elohim. Kau the sons of Adam atau sons of Elohim? Ingat khotbah saya dong, sehingga kau nggak berdebat dengan papamu. Saya sedang membawa kita pada tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Salah satu, mengembangkan minamu. Yang pertama ya kita temukan dulu dong mina kita. Bisa paham? Nah, pandang saya. Minggu depan kita akan event membangun manusia roh. Saya nanti akan membawa kalian dari khotbah saya ini ke membangun manusia roh. Jadi ada kaitannya nanti ke situ. Bisa paham? Ini different angle. Dari sudut yang berbeda menurut apa yang Tuhan kerjakan di rumah kita, yaitu dimensi kerajaan. 2 minggu lagi, dengerin saya. Saya akan menyampaikan different levels of work. Level-level yang berbeda dari pekerjaan. Disitulah nanti kita bisa melihat apa pekerjaan untuk sustainable. Bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya supaya tidak menjadi batu sandungan harus memang bekerja. Bekerja cara hidup yang baik. Tapi bekerja bagi orang-orang kerajaan itu beda. Karena setiap kali orang kerajaan bermanifestasi, dia pasti merebut kekuasaan. Itu kerajaan Allah. Gak bisa ditawar. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, pasti itu satu tekad mengambil alih. Gak bisa enggak. Jadi kalau kita masih bergumul untuk bekerja pada umumnya, bagaimana kau bekerja untuk minamu? Engkau harus naik level. Setelah nanti saya berbicara tentang different levels of work, saya akan bicara padamu kunci untuk berhasil. Ada loh menurut firman. Bisa paham? Siku dulu yang di kanannya. Kunci untuk berhasil. Iya. Katakan kanan kiri lagi. Oh, berarti yang dijelaskan Papa ini untuk orang-orang kerajaan. Katakan sama yang di belakangnya, pantasanlah. Ini tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Kebenaran ini bukan hanya untuk orang Kristen, orang yang datang ke gereja, tapi untuk anak-anak kerajaan. Katakan, kau di level mana? Bilang. Iya dong. Makanya tahu kalian, dengerin saya baik-baik. Ini Injil. Sebelum Tuhan pergi, dia meninggalkan minanya kan? Bisa paham? Sebelum Tuhan pergi, dia meninggalkan minanya. Ketika Tuhan datang, mina itu berganda. Jadi ketika Tuhan pergi, itu maksudnya duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuhan itu pergi, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah zaman kita sekarang. Lalu apa? Sebelum dia datang, mengembangkan mina. Jadi ini adalah hari-hari terakhir di mana pewahyuan tentang kerajaan disingkapkan. Injilnya apa? Beritakan pada saudaramu, pada teman-temanmu bahwa ini pesan terakhir loh saudara. Apa itu? About kingdom. Tentang kerajaan. Bisa mengerti? Ini pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terkini. Jadi kita harus pahami dulu dong. Apa itu? Mengembangkan mina. Apa minamu? Oke deh Papa, sekarang tunjukkan saja apa minaku. Enggak begitu. Tuhan akan memberikan kepadamu segala pengertian. Jadi nasihat Papa adalah begini, posisikan aja dirimu. Posisikan dirimu, setiap hari posisikan dirimu. Sikapmu selalu kau jaga benar. Mungkin kau dapat pas live YouTube. Oh Papa, memang ya aku paling banyak absen kalau live YouTube. Maka Papa berkata, perbaiki sikapmu. Ya aku kadang kalau live YouTube ya biasalah. Tapi kan itu instruksi kerajaan. Bisa paham? Katakan, orang yang lahir baru melihat kerajaan. Belum masuk loh. Bisa paham? Katakan, orang yang lahir baru, Yohanes pasal 3, melihat kerajaan. Orang yang melakukan kehendak Bapa
masuk dalam kerajaan. Tidak cukup hanya lahir baru, tapi engkau harus melakukan kehendak Bapa. Berarti orang-orang kerajaan, orang-orang yang taat. Makanya kalau Papa berkata live YouTube ya, anak-anakku, engkau nggak datang. Roh Kudus ngisi absennya, absen. Pak Febri absen. Mama Mita absen. Roh Kudus lihat, oh enggak ada rupanya coret lagi. Oh hadir. Oh ini kembaran berarti. Kadang kita sepele loh. Ingat, Daud tidak pernah bercita-cita jadi raja. Tapi teleskop Tuhan melihat hatinya. Ini cocok jadi raja. Dia berkata pada Samuel, I found David. Tuhan selalu melihat hati. Nggak ada kok papa. Ya nggak usah. Nggak ditanya papa kok, nggak apa-apa. Tuhan melihat hati, saudara. Ya, orang-orang kerajaan itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapanya, adalah orang yang taat. Bisa paham? Apa definisi mina kita minggu lalu? Apa definisi mina? Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan, di mana melalui mina itu kita mengalami terobosan, kekayaan, dan kekuasaan. Ditulis di depan lagi definisi mina minggu lalu. Sekarang saya baca lagi statement, perhatikan ya. Mina adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Engkau harus dalam sikap yang benar untuk mengetahuinya. Mina bukanlah apa saja yang bisa kau kerjakan. Saya ulangi. Mina adalah perumpamaan tentang kerajaan. Sudah? Engkau harus dalam sikap yang benar untuk mengetahuinya. Mina bukanlah apa saja yang bisa kau kerjakan. Bisa? Mina bukanlah apa saja yang bisa kau kerjakan. Ini bagi anak-anak kerajaan, anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Seperti manusia di Taman Eden. Saya ulangi. Biar kita bisa memahami lebih dalam maksud saya. Saya ulangi, mina adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bisa mengerti? Engkau harus dalam sikap yang benar untuk mengetahuinya. Mina bukanlah apa saja yang bisa kau kerjakan. Ini bagi anak-anak kerajaan, anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Manusia di Taman Eden, seperti manusia di Taman Eden. Bisa paham? Bisa mengerti? Perlu dipahami dulu, tidak maksud saya kalau kau mengefisienkan waktumu untuk bekerja itu salah, itu bagus saudara. Saya sedang menyorot mina, ngerti nggak maksudnya? Katakan, bekerja adalah memanajemen semua waktu untuk efisien. Itu termasuk juga bekerja. Paham? Yang saya mau sorot adalah mengembangkan mina. Jadi kalau ada di ruangan ini ya, banyak waktunya dia kerjakan A, dia kerjakan B, dia kerjakan C. Ya boleh-boleh saja saudara. Itu membuatmu efisien namanya. Katakan efisien. Semakin tinggi efisiensi, semakin besar produktivitas. Bisa paham maksud saya? Tapi saya tidak berbicara itu, saya berbicara mengembangkan minamu. Bisa paham maksud saya? Apakah kalian bingung? 5 orang tidak. Oke, baiklah. Yuk kita baca kembali yang tadi. Mina adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Engkau harus dalam sikap yang benar untuk mengetahuinya. Mina bukanlah apa saja yang bisa kau kerjakan. Ini bagi anak-anak kerajaan, anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Seperti manusia di Taman Eden. Clear di sini? Karena kalau kita tidak memulai dari mina, kita tidak akan bisa berkuasa. Ingat pesan saya, bicara thy kingdom, bicara mengambil alih. Ada batu yang terungkit lepas dari langit dan menimpa patung itu. Apa batu itu? Kerajaannya. Ia akan mendirikan kerajaannya.
dan kerajaannya itu akan memerintah seluruh bumi. Bisa paham? Lalu kalau kita berpikir ke situ, apa yang ada di benak kita sekarang? Apa minaku dong? Apa minaku? Karena kerajaan Allah akan memakai minamu. Bisa paham maksud saya? Itu yang saya sebutkan kemarin. Apa mina dari janda yang mengalami kesusahan itu? Minyak. Dia tajam tahu minyak adalah minanya. Bisa paham maksud saya? Nanti kita akan bahas lagi itu lebih detail. Jadi kita lanjutkan ke Matius pasal yang ke-6. Ini lanjutannya. Mari kita lihat dulu ayat 25. Beri konsentrasi, beri sikap yang benar, mata melotot tapi dengan senyuman. Jangan mata jelalatan ya. Mata jelalatan nanti nggak nangkap apapun. Oke, saya berusaha seganteng mungkin supaya cuma saya yang dilihat. Serius, itulah usaha-usaha saya. Bahkan yang lahiriah pun saya buat. Supaya kalian bisa melototin saya. Oke, sudah mempelototin saya? Tapi dengan senyuman dan tertawa. Karena kalau dengan kejam saya takut, saudara. Oke. Coba lihat kanan kiri. Ya, ada senyuman kan? Alright. Nah, mari kita ke ayat 25. Ini mulai masuk. Perhatikan baik-baik. Ini indah. Katakan indah. Menggairahkan. Nah, ayat 25. Kalau di handphone kalian, di tablet kalian, itu tulisannya warna apa? Merah. Kalau merah itu perkataan Tuhan. Nah, dengarin Papa baik-baik. Ini firman tentang kerajaan. Makanya nggak banyak orang mengerti ini. Cek coba. Nanti kita baca. Nggak banyak orang mengerti. Karena ini firman tentang kerajaan. Namun kalau kau mengerti di tempat dudukmu apa yang Papa sampaikan, engkau sedang membuka kunci untuk berbuah ini. Karena itu mulai bekerja di dalam dirimu. Katakan roh pengertian mulai bekerja di dalam diriku. Cek ya. Cek. Nah, ayat 25 kita baca. Indah sekali. Ini firman tentang kerajaan. Gak bagi semua orang berarti kan? Gak bagi semua orang. Nah, ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Stop. Siapa di ruangan ini yang mengerti ayat 25? Angkat tangan. Ayo jangan sungkan, jangan malu. Enggak akan saya panggil namanya lah. Paling saya lihatin dari depan. Oke? Nah, dengan jujur orang-orang kerajaan itu jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Enggak ada yang absen. Oke? Siapa yang mengerti di ruangan ini tentang ayat 25? Angkat tangan. Dengarin Papa baik-baik. Kalau kita mengerti, mengapa khawatir? Coba. Harusnya gak khawatir dong. Kalau mengerti. Bisa gak kalian pahami sebenarnya ini? Coba perhatikan ayat di depan. Sudah diperhatikan? Lihat kalimat itu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Coba jelasin. Seberapa fasih kita mengartikannya. Ini bisa 10 pengkhotbah, 10 nih khotbahnya jenisnya. Tapi waktu dikhotbahkan tetap khawatir. Tahu kalian di mana di sini masalahnya? Di pengertian, saudara. Di pengertian. Makanya kalau kita mengerti, nggak akan khawatir. Justru berbuah. Mau mengerti? Lanjut dulu ayat 26. Lihat ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Siapa yang melihat ini di alam di sekitarnya kalau firman ini benar? Angkat tangan. Iya, kita semua mengerti. Kalimat selanjutnya baca. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Angkat tangan kalau kita melebihi burung-burung itu. Tapi kenapa kita kekurangan? Kenapa banyak orang percaya masih kekurangan? Burung aja gak pernah kekurangan.
Makanya burung gak pernah bernyanyi seperti Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya, merana berputus asa. Gak ada itu, saudara. Tapi orang-orang percaya bisa nyanyinya seperti itu. Padahal dia baca tiap minggu, dia lebih berharga dari burung pipit. Tapi kenapa kita kekurangan? Ada kunci ini yang gak kita pahami, saudara. Ada kunci yang gak kita pahami. Dengarin Papa baik-baik. Memang di Kejadian 1, burung itu hanya dapat perintah berkembang biak. Makanannya dikasih. Tapi untuk manusia beda. Tidak hanya berkembang biak, tapi berkuasa. Makanya disuruh bekerja. Makanya burung-burung gak perlu bekerja. Bisa paham maksud saya? Kepada burung-burung juga dikatakan Tuhan, berkembang biak, penuhilah bumi. Begitu firman-Nya. Sama seperti kepada manusia, beranak cucu, berkembang biak, penuhi bumi. Tapi tidak ada kata taklukkanlah dan berkuasalah. Itu hanya pada manusia. Maka dikasih mina, namanya Taman Eden. Supaya mereka berkuasa. Bisa mengerti? Jadi supaya kita bisa melebihi burung-burung itu, ya bekerjalah. Bisa paham? Nah, lanjut dulu lagi biar kita bisa memahami firman ini. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kenapa dibandingkan dengan Salomo? Dengarin saya. Karena di kitab suci, Salomo itu penuh hikmat. Orang yang berhikmat itu orang yang membangun. Seindah-indahnya Salomo membangun karena hikmatnya, bunga bakung lebih indah. Tahu kenapa? Karena yang menciptakan Tuhan. Jauh hikmatnya melebihi Salomo. Bisa mengerti maksud saya? Tapi yang menggemparkan adalah ini. Ini yang menggemparkan. Lihat ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bayangkan itu. Ini firman bolak-balik disampaikan di gereja. Tapi tetap aja gambar dirinya jelek. Tetap aja masih memiliki rasa malu yang besar. Tidak confidence, tidak percaya diri, tidak beriman, tidak memiliki keberanian. Dan banyak Allah seperti itu. Padahal ini bolak-balik dikhotbahkan. Apa yang tertutup? Pengertian. Bisa paham? Lanjut dulu. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat, Bapamu yang di sorga. Berarti kau anaknya. Ini firman untuk anak-anaknya. Makanya saya sebut ini untuk orang-orang kerajaan. Gak semua orang. Makanya kita menyebut Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Karena kita anak-anaknya. Bisa mengerti maksud saya? Makanya firman ini untuk kita yang hidup di level kerajaan. Supaya kita bisa mengerti. Makanya kalau prinsip ini kita terapkan di masa kita sekarang, pasti dia akan membawamu untuk berkuasa. Haleluya. Bisa paham maksud saya? Nah, 33. Ini tolong dicatat di depan ya, karena saya akan memulai dari sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kalian lihat di firman ini. Apa yang ditambahkan Bapamu kepadamu? Jawab saya. Iya betul. Yang dicari bangsa-bangsa. Bukankah begitu? Apa yang dicari bangsa-bangsa itu? Iya, pakaian, makanan, minuman. Oke.
Sekarang saya mau tanya lagi dalam perspektif yang baru, yang lebih tinggi tadi. Apa itu? Ini dia. Apalagi yang ditambahkan Bapamu? Itulah yang kita baca di Lukas 19. Dia yang memberimu 10 kota. Bisa bayangkan, bukan hanya makanan, pakaian, dan minuman, tapi dia memberikanmu kekuasaan. Karena kekuasaan itu enggak kau yang merebutnya, itu diberikan. Nah, sekarang kita kembali ke kuncinya. Perhatikan ke depan, ini indah sekali. Makanya habis minggu ini beritakan pesan ini, saudara. Amin. Ini pesan-pesan kerajaan. Ini pesan-pesan di akhir zaman. Haleluya. Supaya orang-orang percaya gak hanya datang ke gereja. Dia harus tahu ini musim apa, saudara. Bisa mengerti? Nah, lihat ayat 33. Sudah dilihat? Perhatikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kuncinya. Bisa paham? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang Papa maksud minggu yang lalu adalah pengertian tentang firman kerajaan. Itu dia, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah pengertian tentang firman kerajaan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mengejar pengertian ini, saudara. Karena tidak semua orang mengerti. Saya ulangi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah pengertian tentang firman kerajaan. Apa firman tentang kerajaan? Semua perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Contoh kayak Matius 6 tadi, satu perikop tadi. Berapa banyak orang mengerti. Kadang-kadang saking gak mengertinya kita karena bertolak belakang dengan kenyataan, kita lewatkan itu membacanya. Karena kita gak tahu kunci masuknya. Tetap aja aku kekurangan. Tetap aja aku miskin. Tetap saja aku tidak mengalami terobosan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus berkata, aku lebih indah dari bunga bakung. Aku aja belum punya rumah. Aku aja belum punya ini, belum punya itu. Bunga bakung aja pagi tumbuh berbunga, sore sudah layu. Aku tidak punya tempat berteduh. Bagaimana Tuhan berkata aku lebih indah dari bunga bakung? Karena kita tidak tahu maksud Tuhan. Kalau kau tahu maksud Tuhan, engkau akan berbuah 100 kali. Engkau lebih indah dari bunga bakung. Bisa amin 2 kali. Bukan Tuhan yang salah. Engkau harus mengerti. Anak-anak kerajaan itu punya sikap yang baik. Bukan masa bodoh. Problem orang percaya, orang karismatik, kalian tahu, sikap gak baik. Cek sajalah, gak usah saya buat poin-poinnya, nanti kita tertunduk semua. Sikap harus baik, anak-anakku. Lihat kalau di kerajaan-kerajaan dunia ini, walaupun kita gak membandingkannya ya, salah aja kita duduk rajanya lewat, bisa dipancung. Tapi kita nggak mencontoh kerajaan dunia, kita mencontoh kerajaan sorga. Berarti prinsip hidupnya lebih tinggi dong. Tapi coba lihat orang karismatik, maaf ya, saya sebutkan itu bukan menghakimi, please. Saya hanya mau mengambil contoh aja. Tidak banyak kita temukan sikap yang baik, saudara. Attitude-nya buruk sekali. Tapi orang-orang kerajaan nggak boleh begitu, saudara. Perhatikan Papa, kita dikatakan lebih indah dari bunga bakung. Lebih berharga dari burung. Kalau benar kita memahami prinsip ini, itu benar. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Makanya saya berkata padamu, ayo naik di level anak-anak kerajaan. Jangan keturunan Adam. Tapi the sons of Elohim. Manusia di Taman Eden. Jadi yang kita kejar itu understanding, pengertian tentang firman kerajaan. Haleluya. Kasih senyum sama saya.
Iya, gitu dong. Baru nanti makan siangnya enak. Alright, bisa saya lanjutkan? Karena saya mengasihimu. Saya berkoar-koar di sini supaya kau berbuah. Jangan berpikir nanti apa yang saya kasih ke papa ya, uang ini kah. Jangan berpikir ke situ. Amin. Saya ganteng-ganteng begini di depan bukan untuk meminta saudara ya. Tapi saya lebih suka memberi. Supaya kau berbuah. Haleluya. Amin, amin. Beri fokus lagi. Nah, dengarkan papa baik-baik. Pengertian tentang firman kerajaan sorga. Sudah kan? Pengertian tentang firman kerajaan sorga membangkitkan iman kita. Membangkitkan iman. Pengertian tentang firman kerajaan sorga membangkitkan iman. Bisa mengerti? Melahirkan iman. Coba kita ke Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ini juga harus kita pahami apa maksud Paulus di ayat 17-nya. Sudah sampai? Jadi iman timbul, iman bangkit, iman muncul. Itu maksudnya. Dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa banyak orang mendengar firman tapi imannya enggak bangkit? Karena ini sampai engkau mengerti. Mendengar terus menerus sampai mengerti. Itu maksud ayat ini. Jadi bukan hanya mendengar, tapi mendengar sampai mengerti. Bisa paham? Maka bangkitlah imanmu. Lahirlah imanmu. Muncullah imanmu. Katakan pengertian membangkitkan iman. Haleluya. Dan kalian tahu iman itu mengandung perbuatan. Setiap kali imanmu bangkit pasti engkau dimotivasi untuk melakukan. Pasti itu iman yang benar. Dari mana saya tahu? Kalau iman mengandung perbuatan itu iman yang benar. Di kitab Yakobus disebut. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Iman yang benar itu mengandung perbuatan loh saudara. Bukan percaya. Karena setan pun percaya tapi tidak taat. Iman itu mengandung perbuatan, bukan percaya, iman, saudara. Bisa paham? Nanti kalian lihat di Yakobus pasal 2 itu dicatat. Ayat yang ke-17 kita baca. Sudah sampai? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang benar itu ada perbuatannya. Jadi pengertian itu akan mendorongmu untuk melakukan. Bisa amin. Lompat ayat 22. Nah lihat kebenaran ini indah sekali. Kita baca bersama-sama ayat 22. 2 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apa maksudnya bekerja sama dengan perbuatan? Di mana ada iman, di situ ada perbuatan. Itu maksudnya bekerja sama. Jadi iman yang benar itu pasti ada perbuatannya. Nah, iman yang benar itu lahir dari pengertian. Makanya kalau setiap kali kalian duduk, mengerti, di tempat dudukmu engkau bisa sembuh. Engkau bisa pulih. Engkau bisa mendapat motivasi untuk melakukan. Aku akan menjangkau dunia ini. Aku akan menjangkau domainku. Di tempat dudukmu. Dari mana itu datang? Dari pengertian. Sebab pengertian mengandung perbuatan. Motivasi yang besar akan lahir dari dalam dirimu. Kalau engkau mengerti, tidak ada yang bisa menghentikanmu, tidak ada yang bisa menahanmu. Dengan iman engkau akan menaklukkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut musuh, mengamalkan kebenaran. Dengan iman, orang benar hidup oleh iman. Mereka yang beriman yang berbuah. Katakan iman yang benar pasti berbuah. Bukan hanya percaya, setan pun percaya. Silakan duduk. Saya suka dengan gairahmu. Ini orang-orang kerajaan. Jangan salah persepsi dengan papa ya. Ini level kerajaan. Kita sedang menerapkan prinsip kerajaan. Haleluya.
Nah, lihat di situ. Jadi bekerja sama dengan perbuatan artinya apa? Di mana ada iman pasti ada perbuatan. Kesimpulan, pengertian membuatmu melakukan. Itu yang saya sebut minggu lalu. Pengertian tambah melakukan atau berbuat adalah kreativitas. Bisa paham? Pengertian tambah melakukan adalah kreativitas. Kejadian pasal yang kedua, ayat 19. Sudah sampai? Kejadian 2 ayat yang ke-19. Sudah sampai? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ini kreativitas manusia itu dikerjakannya kepada binatang-binatang yang dibawa oleh Tuhan Allah. Kenapa saya sebut ini kreativitas? Dengarin saya. Mengapa singa gak disebutnya lembu? Coba dulu jawab. Karena di dalam imajinasi manusia ini, dia menginginkan binatang seperti itu. Disebutnya lah singa. Itu kreativitas. Makanya singa tidak lembu. Dan tidak ada yang dia sebut itu sama. Itulah kreativitas. Karena kreativitas itu menghasilkan hal-hal yang baru. Nanti saya akan kasih definisinya di judul Different Level of Work. Makanya mengembangkan Mina itu orang-orang kerajaan yang mengalir dengan roh kreativitas. Seperti ini. Amin. Papa, aku gak terlalu suka dengan firman bekerja. Aku suka dengan firman bahasa roh. Aku suka firman hadiratmu memenuhiku. Oke lah, itu di Gunung Horeb kemarin. Dan masih kita lakukan, bukan? Tiap hari Minggu kita menyembah. Tapi di atas Gunung Horeb Tuhan berkata, turun gunung. Tanah Kanaan harus kau rebut. Jadi ini firman untuk merebut. Dan harus bekerja. Jadi kalau kita tidak suka bekerja dengan firman seperti ini, engkau hanya ada di Gunung Horeb. Dan kalau kita ada di Gunung Horeb, bolak-balik nanti Tuhan bilang seperti ini. Terlalu lama kamu di sini. Oke, Papa aku mau tahu ayatnya itu. Oh ya, ayo kita baca coba. Ulangan 1 ya. Mari kita lihat ayat itu. Ulangan 1. Ayat yang ke-6. Kita baca. Ayat yang ke-6 sudah? 2. Gunung Horeb itu apa? Gunung Tuhan, saudara ya. Kita baca 2-3 ya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayat 7. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Jordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Dan seterusnya nanti kalian baca. Karena misi mereka keluar dari Mesir untuk menguasai tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ada 7 bangsa yang kuat. Di kita sekarang ada 7 gunung. Kita pun harus menguasainya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita harus turun untuk bekerja. Bisa paham? Apa yang kita terima di Gunung Horeb harus kita bawa ke bawah. Harus turun untuk bekerja. Katakan amin dulu. Jadi kita harus mulai menyukai yang namanya bekerja. Bisa paham? Jadi mari kita simpulkan. Kenapa manusia itu menyebut ini singa?
ini lembu, ini gajah, karena itu yang diimajinasikannya. Katakan diimajinasikannya. Nanti ini singa seperti ini, dia panggil singa. Nanti ini gajah seperti ini, dia panggil gajah. Dan jadilah seperti nama yang dia sebut. Ini namanya roh kreativitas. Makanya penciptaan itu bahasa Inggrisnya create, kreativitas. Muncul dari situ. Satu perikop lagi, mari kita lihat. Setelah itu kita selesai. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akhiri dengan perikop ini. Lihat saudara. Ayat yang pertama. Sudah sampai? Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Stop. Saudara bisa bayangkan kesusahan janda ini? Bayangkan apa yang dimilikinya, tidak satu pun lagi. Bahkan anaknya sudah terjual. Bisa paham? Tapi indahnya adalah begini. Tuhan itu adalah jalan. Kalau kita tahu caranya, tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Selain terobosan. Bisa paham? Nah, lanjut dulu. Tuhan adalah jalan. Katakan amin. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Katakan apa-apa. Lebih dari satu kan? Lebih dari satu. Apa-apa, oke? Lanjut. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Stop. Kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Elisa berkata, apa yang kau punyai? Tuhan mau memulai dari situ. Lalu dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Namun kalimat berikutnya, dia tahu saudara. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang bisa dilakukan minyak sama keadaan janda ini? Ayo dong. Rata-rata kan kita begitu menghadapi masalah seperti ini. Kita mau yang langsung-langsung saja. Firman Tuhan pun gak kita dengar lagi. Karena debt collector udah di depan pintu. Apa yang kau temukan? Gak ada jalan. Itu bukan mental kerajaan. Itu mental pemadam api kebakaran. Siram air aja dulu. Nantilah urusannya itu. Makanya kadang-kadang apapun kita lakukan. Termasuk juga berdosa. Papa udah mulai menyakitkan. Untuk menyehatkanmu saya akan potong. Karena saya mengasihimu. Lalu apa yang harus saya tempuh? Dengar firman-Nya. Bisa paham? Katakan jalan keluar. Selalu dari firman-Nya. Ingat itu. Percayalah kok gak akan apa-apa. Tapi kadang-kadang dunia ini tampak mendahsyatkan. Debt collector tampak mendahsyatkan. Sampai panik di mana-mana. Tapi kau harus stand dengan dirimu dan imanmu. Aku mau memulai dari yang benar sekarang. Begitu caranya. Dan aku akan memulai dari firman-Nya. Apa itu firman-Nya? Apa yang ada padamu? Minyak apalah itu? Tunggu dulu saudara. Lihat ya. Yang kita mau bahas dari cerita ini apa tadi? Kreativitas. Lihat. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pertama yang kalian lihat di situ, dia tahu apa yang dia punya. Istilah kita, dia tahu minanya. Paham maksud saya? Lalu keluarlah instruksi dari sorga. Itulah pernyataan Elisa. Tidakkah kalian lihat pernyataan Elisa ini adalah kreativitas? Di mana ini pernah terjadi sebelumnya? Tak pernah. Itu namanya hal-hal yang baru.
Biasanya kan kalau ada minyak, jual aja. Ini enggak, kumpulkan bejana yang lain. Ini roh kreativitas. Ini yang kita butuhkan saat mengembangkan Mina. Bisa amin dengan panjang dulu. Katakan penyataan roh adalah kreativitas. Datang minggu depan ya. Saya akan mengajarimu untuk mendownload kreativitas dari membangun manusia roh. Engkau tidak akan kekurangan ide, nggak akan kekurangan hikmat, nggak akan kekurangan pengertian. Dia akan seperti sungai yang mengalir. Engkau akan berkata, aku selalu ada jalan saat tiada jalan. Datang minggu depan. Aku sendiri Papa, nggak boleh, harus bawa teman-temannya. Oke lah, baiklah. Mulai nanti kita ke tempat yang lain susah fokus. Katakan kreativitas. Kemudian ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Lihat instruksinya ini. Ini gak pernah muncul sebelumnya. Dengarin Papa baik. Pastikan kau mengerti ini. Asal ku jamah jubahnya. Itu pernah terjadi? Sebelumnya? Inilah roh kreativitas. Kalau kau menjamahnya, kau sembuh. Nah, dengarin Papa. Sebelum kita lanjutkan ini, saya bisa jelaskan ini. Kau bingung? Bisa mengikuti? Nah, saya mau jelaskan ini dulu. Sebelum saya lanjutkan ayatnya, perhatikan saya. Kalau biasanya kita di gereja bicara kuasa, bicara mujizat, apa contoh-contohnya? Disembuhkan, apalagi? Dibebaskan dari ikatan, dari belenggu, apalagi? Dipenuhi roh. Bisa mengerti? Nah, dengarin Papa baik, perhatikan saya. Kadang kita berpikir kuasa Tuhan itu hanya itu aja modelnya. Mujizat Tuhan hanya itu aja modelnya. Coba dengarkan Papa baik-baik. Apakah kreativitas seperti ini tidak termasuk juga mujizat? Contoh lagi, bagaimana aku bisa melihat mujizat dan kuasa Tuhan? Aku di dunia pendidikan. Aku tidak melihat kesembuhan, aku tidak melihat orang di situ kerasukan supaya kuusir setan. Tidak, tapi waktu kau mengajar, waktu kau mentraining, ada ide-ide baru. Itu mujizat namanya. Kita nggak boleh terkunci hanya kuasa dan mujizat modelnya seperti itu. Engkau harus bisa melihat juga bahwa kreativitas seperti ini di 7 gunung itu adalah kuasa dan mujizat. Contoh dulu ini. Waktu Elisa memberi perintah sama janda ini, adakah doa di sini? Dia hanya mentaati untuk bekerja melakukan itu. Tapi kuasa Tuhan nyata. Berbisnis pun bisa begitu. Guru pun bisa begitu. Di domain-domainmu pun bisa begitu. Ada mujizat yang terjadi saat kreativitas dinyatakan. Amin dengan panjang. Alright, mari kita lihat di ayat yang ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Lihat ayat yang ke-7. Kenapa perikop ini Papa kasih termasuk tentang mengembangkan Mina? Atau orang-orang yang hidup di dalam kerajaan. Mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah, kunci kerajaan. Ini bisa buka brankas loh, saudara. Siapa dengan roh pengertian yang ada padamu? Mengapa perikop ini Papa sebutkan termasuk adalah mengembangkan Mina?
atau tentang kerajaan? Coba. Perhatikan. Lihat ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Sebelum dia melakukan sebelum dia melakukan dari buah yang dia peroleh, dia melapor dulu. Bukankah setelah dia mengembangkan 10 mina, dia melapor dulu? Katakan, sebab buah yang kuperoleh untuk tujuan kerajaan. Bisa paham? Tulis di bawah setelah itu selesai. Kadang kan kita udah begitu dapat buah 100 kali, lupa Tuhan, lupa gereja, lupa papanya. Kamu gereja enggak? Iya. Di mana tempatnya? Lupa tuh katanya. Ya. Padahal udah bolak-balik dia datang. Semua lupa kecuali nomor PIN-nya dia enggak lupa. Karena banyak uangnya di situ, saudara. Tapi orang kerajaan tidak seperti itu. Mari bangkit berdiri. Tulis di bawah. Tulis di bawah. Pergi menjalankan mina. Pergi menjalankan mina adalah perintah. Pergi menjalankan mina adalah perintah untuk anak-anak kerajaan. Jadi tidak semua orang. Itu yang Papa sampaikan tadi. Benar persepsinya pada Papa ya. Ini untuk level kerajaan. Memang standarnya harus begini, saudara. Pergi menjalankan mina adalah perintah untuk anak-anak kerajaan. Sudah? Anak-anak Bapa. Sudah? Anak Allah. Sudah? Bukan untuk semua orang. Jadi pilihan sama kita. Kita mau di level mana, saudara? Bisa mengerti? Papa rindu kita semua pohon tarbantin kebenaran. Memang betul-betul memasuki tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Mulai dari mina harus kau temukan. Kita baca yang terakhir sama-sama. 2 ya. Pergi menjalankan mina adalah perintah untuk anak-anak kerajaan, anak-anak Bapa, anak Allah, bukan untuk semua orang. Bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita ke sorga semuanya. Seperti ini, saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Buat penyingkapan, buat pewahyuan yang kau nyatakan bagi kami semua di gereja ini. Untuk kami bisa memasuki tahun manifestasi kehidupan kerajaan. Sedikit demi sedikit engkau menyingkapkan pengertian kami. Apa itu thy kingdom? Apa itu membangun kerajaanmu di muka bumi? Apa itu anak-anak kerajaan? Apa itu mengembangkan mina? Perlahan-lahan Tuhan, engkau membawa kami masuk. Dan kami bersyukur Tuhan, engkau beri karunia untuk mengetahui rahasia firman tentang kerajaan. Siapkan kami semua, posisikan kami semua, mata untuk melihat, memperhatikan, telinga untuk mendengar, mendengarkan. Bawa kami semua menjadi orang-orang yang mencari kebenaran, mengejar kebenaran. Sebab engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah mengerti firman tentang kerajaan. Mari angkat tanganmu umat Tuhan.
selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rindu